Halo guys, saat ini saya sedang berada di pelabuhan kota Shimizu yang letaknya tidak jauh dari Shizuoka yang terkenal sebagai latar tempat asalnya Tsubasa Ozora dari serial anime Kapten Tsubasa. Dari pelabuhan ini kita dapat melihat dengan cukup jelas Gunung Fuji yang terkenal sebagai gunung tertinggi di negara Jepang. Pelabuhan Shimizu merupakan salah satu pelabuhan utama dalam cerita modernisasi Jepang pada abad ke-19. Sejarah panjang Shizuoka memiliki banyak kaitan dengan perdagangan yang datang melalui pelabuhan Shimizu. Sekarang wisata adalah industri utama dan warga lokal sangat bangga dengan area pelabuhan. Cara terbaik untuk melihat kemegahannya adalah dari laut. Pelayaran dengan kapal pesiar juga bisa menjadi alternatif untuk menikmati pemandangan Gunung Fuji yang terlihat sangat jelas saat hendak bersandar di pelabuhan ini. Saat ini saya akan mengunjungi S-Pulse Dream Plaza, sebuah mall perbelanjaan dengan kinciriya dan juga sebagai lokasi dari Chibi Maruko-chan Land, yang merupakan salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara yang mengunjungi kota ini. Chibi Maruko-chan Land adalah sebuah museum dan pameran yang di dalamnya diisi penuh dengan hal yang berkaitan dengan serial anime Chibi Maruko-chan yang menggemaskan. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Chibi Maruko-chan Land yang berlokasi di Shimizu, Shizuoka, Jepang. Buat kalian para penggemar serial anime ini pasti sudah gak asing lagi dengan tokoh-tokohnya kan? Mau tahu apa aja di dalamnya? Ikuti terus perjalanan saya di Chibi Maruko-chan Land. Di dalam museum ini, kamu bisa merasakan langsung pengalaman masuk ke dalam dunia Chibi Maruko-chan yang penuh dengan warna. Banyak hal menarik yang bisa kita lakukan di dalamnya. Kalian bisa menjelajahi seluruh lokasi museum ini sambil berfoto bersama Maruko dan teman-temannya. Chibi Maruko-chan adalah serial anime yang diangkat dari manga populer yang dikarang Momoko Sakura. Dan juga nama panggilan untuk tokoh utama berupa anak perempuan berusia 9 tahun kelas 3 sekolah dasar. Kisahnya bertemakan komedi kehidupan sehari-hari anak SD berdasarkan pengalaman masa kecil pengarangnya. Chibi Maruko-chan juga dijadikan serial drama dengan pemeran cilik Ei Morisako pada generasi pertama dan Ayaka Ito pada generasi kedua. Di Indonesia sendiri, serial anime ini pernah ditayangkan di RCTI, RTV, dan Spacetoon. Jika kalian gemar menonton anime sejak kecil, kalian pasti mengenal bocah cilik bernama Sakura Momoko yang kerap menghias layar televisi di akhir pekan. Karena kecil dan bulat, Momoko lebih sering disebut dengan Maruko, yang secara harafiah dalam bahasa Jepang berarti anak yang bulat. Hiroshi Sakura merupakan ayah dari Maruko yang terlihat santai. Saat berada di rumah, dia sangat suka bermalas-malasan. Sebagai contoh, dia suka membaca koran atau menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Selanjutnya ada ibu dari Maruko yang bernama Sumire Sakura. Seperti ibu-ibu pada umumnya, dia bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Dia terkadang suka kesal saat Maruko melakukan tindakan yang menurutnya berbahaya.
Kotake Sakura merupakan nenek dari Maruko yang kurang begitu menonjol dalam cerita. Walaupun demikian, dia memiliki sifat yang sangat baik. Selain itu, dia sangat bagus dalam menasihati orang lain. Sakiko Sakura. Sebagai kakak dari Maruko, Sakiko mempunyai sifat yang lebih dewasa. Dia suka memberikan nasihat kepada adiknya. Dia suka menonton acara musik Hideki Saijo yang populer di tahun 70-an. Di samping itu, dia senang menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Di dalam Chibi Maruko-chan Land terdapat 3 area berbeda yang bisa kamu jelajahi. Area pertama adalah zona Maruko no Nichijo. Zona ini menampilkan gambar sekolah dan juga pemandangan kota. Setelah itu, kamu juga bisa melihat rumah, sekolah, dan juga taman yang ada di dalam serial anime Chibi Maruko-chan. Selanjutnya adalah area kedua zona ini disebut Yume Ippai. Dalam zona ini menampilkan toko permen Mitsuya dan diorama Maruko and Dream World Chocho Train. Zona terakhir adalah zona Maruko no Yume no Yuenchi. Zona ini menciptakan kembali adegan yang fenomenal dengan latar belakang Gunung Fuji. Anime Chibi Maruko-chan tayang di Indonesia sekitar tahun 2000-an. Ceritanya sendiri merupakan kisah nyata sehari-hari dari penulisnya yang juga bernama Sakura Momoko. Tamae Honami, sahabat Maruko yang cerdas dan selalu ikut campur dengan kegiatan yang Maruko lakukan. Hobinya adalah bermain gitar. Dia juga tidak suka dengan sifat ayahnya karena ayahnya sangat fanatik terhadap fotografi. Dia selalu pasrah dengan tingkah aneh Maruko dan ia bersifat dramatis dalam hatinya jika ia menyakiti hati Maruko. Chibi Maruko-chan merupakan cerita ringan yang sangat cocok ditonton bersama keluarga. Tapi apakah kalian tahu kalau cerita tersebut memiliki urban legend tersendiri yang tentunya menyeramkan sekaligus tragis? Sebagai penonton setia Chibi Maruko-chan, pastinya kalian tahu kalau Maruko berteman dengan banyak orang di kelasnya. Selain Tama-chan, gadis kecil berkepang 2 dengan kacamata, kamu pasti ingat kalau Maruko juga punya teman bernama Yumiko. Yumiko merupakan tokoh yang kerap kali muncul dalam cerita, karena ia bersahabat dengan Maruko dan Tama. Tetapi sejak penyiaran tahun 2005 dan seterusnya, Yumiko tidak pernah lagi muncul dalam cerita. Di Jepang sendiri, anime Chibi Maruko-chan mengudara sejak tahun 1990. Penyiarannya sempat vakum mulai tahun 1992 dan kembali mengudara di tahun 1995 hingga saat ini. Menghilangnya Yumiko dalam cerita terasa ganjil, mengingat besarnya kontribusi karakter tersebut sejak cerita baru dimulai. Menurut desas-desus yang beredar di kalangan penggemar, Yumiko menghilang karena dia bunuh diri.
Yumiko dikabarkan mengalami perundungan di masa sekolahnya hingga ia nekat bunuh diri. Karena sedih kehilangan sahabatnya, penulis Chibi Maruko-chan berangsur-angsur mengurangi kemunculan karakter Yumiko dan akhirnya menghilangkan karakter tersebut dalam cerita. Mangaka Sakura Momoko sendiri meninggal tahun 2018 lalu di usia 53 tahun karena kanker payudara. Dengan rata-rata usia orang Jepang yang panjang umur, usia 53 merupakan usia yang masih muda untuk berpulang. Meskipun begitu, Sakura Momoko akan selalu dikenang dengan karyanya. Memulai karir sebagai mangaka di tahun 1984, Momoko Sakura sendiri merupakan nama pena dari Miki Miura. Untuk keseharian, barangkali ia memang kerap disapa Miki, namun para fans dan orang-orang dari dunia penerbitan lebih akrab memanggilnya dengan nama Momoko. Selain menulis kisah Maruko, sebenarnya masih ada beberapa komik karya Momoko yang lain, yaitu Choji. Selain membuat komik, Sakura juga bekerja sama dengan Marvelous Interactive untuk menciptakan game berjudul Dreamcast dan game lainnya. Sebelumnya, tak banyak yang tahu tentang kepergian kreator terkenal ini. Bahkan, pemakaman Momoko sendiri hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekatnya. Setelah itu barulah publik dihebohkan dengan kabar kepergian Momoko yang disiarkan situs sakuraproduction.jp. Majalah yang pertama menerbitkan seri Chibi Maruko-chan juga mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya komikus kocak yang memiliki banyak penggemar dari anak sampai dewasa ini. Cukup sampai di sini untuk perjalanan saya hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya channel ini makin berkembang dan ikuti terus perjalanan saya di negara-negara lainnya. Sampai jumpa.